Hai, kabar baik di sini. Semoga di sana juga ya. Sebagai anak rantau dari kota Pontianak yang pindah ke Jakarta, tepatnya Cikarang sih, untuk kuliah 10 tahun yang lalu, ini video yang sangat personal buatku dan semoga bisa jadi berkat untuk teman-teman yang juga sedang merantau demi hidup yang lebih baik. Well, emang anak rantau itu macam-macam ya. Ada yang datang dari keluarga menengah ke bawah, jadi beneran mulai dari awal. Ada juga yang kaya raya, ngerantaunya ke luar negeri, dan semuanya terjamin. Tapi video ini lebih identik dengan anak rantau yang penuh keterbatasan, tinggal jauh dari keluarga, harus hidup sendiri, belum punya kendaraan, tempat tinggal, dan gak kenal dengan siapa-siapa. Langsung aja, tips yang pertama, ngumpulin modal kehidupan sebanyak-banyaknya. Nah, modal hidup yang paling sering dicari orang itu pendidikan, baik gelar maupun non-gelar. Hal ini membantu kita dapat pekerjaan dan penghasilan yang lebih layak. Tapi sekarang nggak selalu seperti itu. Karena sekarang tuh banyak tenaga kerja yang mulai tergantikan dengan teknologi. Tapi aku tim yang percaya bahwa kita yang menamatkan pendidikan dengan sungguh-sungguh pasti bisa jauh lebih bersaing. Karena bukan hanya gelarnya yang penting, tapi proses dan tanggung jawab untuk nyelesain hal yang kita mulai itu yang mungkin lebih bermanfaat nantinya. Kedua, mentor yang tepat juga bisa jadi modal hidup yang sangat berpengaruh. Kalian tahu Yves Saint Laurent nggak? Gimana tuh cara bacanya? YSL ini luxury brand terkenal yang juga nama personal assistant-nya Christian Dior. Tiap hari dia ngikutin Christian, ngelihat proses, keputusan, dan kebiasaan kecil sederhana yang jarang dilihat orang luar. Tapi mentor itu bisa ada dalam berbagai bentuk. Contohnya, Michelle Robinson. Awalnya adalah advisor atau sejenis supervisornya Barack Obama, yang saat itu posisinya sebagai summer associate di firma hukum yang namanya Sidley Austin di tahun 1989. Sebelum kemudian mereka menikah di tahun 1992 dan jadilah Michelle Obama. Tapi gimana cara cari mentor yang tepat, Kak? Dari pengalamanku, just do our best in every single time. Temukan value diri kita, karena mentor dan orang bernilai tinggi juga maunya bergaul dengan yang selevel. Ketiga, uang juga bisa jadi modal hidup yang sangat berguna. Banyak yang langsung pergi merantau ke kota besar atau bahkan negeri seberang seperti Australia untuk bekerja dan ngumpulin modal. Dengan harapan nanti bisa balik ke kampung halaman dan buka bisnis sendiri. Tapi tanpa bermaksud ngejudge, uang emang sangat penting, tapi bisa diambil dari kita kapan aja. Lebih baik cari pengalaman, pemikiran, dan hal-hal lain yang gak bisa direbut orang lain dari kita. Nah, selain pendidikan, modal, dan uang, apa modal kehidupan lain yang menurutmu penting? Cerita di komen ya. Tapi perlu kita ingat bahwa dalam perjalanan mengumpulkan modal-modal itu, ada proses yang butuh waktu. Jadi make sure kita bisa survive the journey, biar bisa jalan sampai garis akhir dan ngerasain hasilnya. Nah, skill bertahan hidup ini datang dari kemampuan berhemat dan ngatur uang yang baik. Di saat kita masih merintis dan belum banyak uang, solusi tercepat untuk punya uang adalah dengan potong biaya yang nggak perlu dan berhemat. Nggak perlu banyak-banyak tips hemat, satu aja cukup. List down spending kita untuk tahu, pertama, lobang besar, alias 3 pengeluaran terbesar kita. Pengeluaran pokok seperti makan, tempat tinggal, transportasi emang nggak bisa dihilangin. Tapi bisa diganti ke alternatif yang lebih masuk budget. Yang kedua, kita juga mesti tahu bocor alus, alias pengeluaran rutin tapi kecil yang kadang kita nggak sadar nih dalam hidup sehari-hari. Menurut LPS, ada 3 latte faktor yang paling sering nguras dompet. Pertama, biaya administrasi dan transfer antar bank yang dikit-dikit jadi bukit. Bayangin ya, kalau dalam sebulan kita patungan, split bill, terus bayarnya beda bank. Biaya 2.500 per transaksi kali 20 kali aja, itu udah 50.000 per bulan. Setahun udah 600.000. Apalagi kalau kita sering top up e-walletnya tuh dikit-dikit, kena biaya administrasi lagi. Nah, untungnya GoPay baru aja ngeluarin aplikasi baru nih. Tapi tenang aja, saldo GoPay kamu yang ada di aplikasi Gojek akan tetap terhubung secara langsung. Dengan aplikasi GoPay ini, kamu bisa menikmati gratis transfer kemana aja hingga 100 kali. Ini yang bikin beda sama pakai Gojek yang masih kena admin fee. Jadi untuk bayar-bayar digital, mending pakai satu apps aja biar ke-track juga semua transaksinya dan bisa direkap lebih gampang. Apalagi bayar listrik dan beli pulsa lewat aplikasi GoPay, biaya adminnya juga lebih murah dan pilihannya lebih lengkap. Latte faktor yang kedua, kebiasaan ngopi atau jajan habis lunch atau di sore hari. Selain nguras dompet, ini juga nguras kesehatan kita ya, apalagi kalau banyak gula dan boba. Latte faktor yang ketiga, rokok. Bahkan menurut data dari BPS, orang Indonesia itu rata-rata habisin 80.000 per orang per bulan untuk rokok. Pengeluaran kedua terbesar dan jauh lebih tinggi dari beras, sayur, telur, dan daging. Nah, jadi di video ini, aku mau ngajakin kamu ikut I Dare You Challenge untuk share momen hematmu bareng GoPay.
Caranya gampang. Pertama, download dulu apps GoPay pakai link yang ada di description box. Kedua, coba transfer pakai GoPay apps ini kemana aja karena gratis transfer hingga 100 kali. Ketiga, share momen hemat bareng GoPay kamu di IG Story, tag aku, dan juga @GoPay Indonesia. Nah, nanti tiap minggu bakal ada 20 pemenang yang bakal dapat saldo GoPay masing-masing 200.000, lumayan banget ya, yang bakal diumumin di IG-nya GoPay Indonesia. Selain berhemat, penting juga untuk mulai berinvestasi. Tapi investasi di sini maknanya itu luas, bukan hanya di produk keuangan. Kalau kita anak rantau yang masih merintis, investasi ke diri sendiri aja dulu. Explore banyak hal, cari skill yang kita banget, jadi jago di bidang itu, dan gabung ke circle yang saling support. Tapi sambil mulai investasi keuangan juga. Ibaratnya kalau income kita itu 100%, coba investasiin minimal 10%. Produknya yang simple aja, coba dari reksadana pasar uang atau reksadana obligasi. Kalau udah ngerti, mau upgrade ke saham blue chip juga boleh. Konsepnya, nabung rutin aja. Biar waktu kita bisa dipakai untuk improve diri, kecuali passion dan skillnya emang trading ya. Nah lanjut, setelah bisa ngumpulin modal dan bertahan hidup, tips yang ketiga, mesti bisa pakai dua hal itu untuk create our own value. Satu pemikiran yang aku inget banget dari Bang Raditya Dika, bahwasannya karena kan uang itu datang kalau kita punya nilai. Nah, perjuangan dalam hidup itu adalah untuk nentuin kita punya nilai gitu loh. Nah, value ini bisa kita ciptakan dalam berbagai karya kita. Entah lewat karier dan pekerjaan profesional kita, lewat usaha dan bisnis, lewat investasi, atau lewat karya kreatif kita. Sebagaimana dijelaskan oleh Robert Kiyosaki melalui konsep cash flow quadrant. 90% orang akan memulai dari kuadran yang kiri atau active income dan mengumpulkan 10% kekayaan dunia, di mana kita menukarkan tenaga, pikiran, dan waktu kita dengan uang. Tapi kalau kita nggak pernah pindah kuadran, kita akan selamanya kerja untuk dapat uang. Ada kalanya dalam hidup, kita harus pindah ke kuadran kanan, atau passive income. Di sini, 10% orang menguasai 90% kekayaan dunia. Karena dia bisa membuat orang lain, sistem, dan uang bekerja untuk menghasilkan uang bagi mereka. Nah, di sini kita bisa lihat, nggak semua orang tuh harus jadi pengusaha untuk kaya dan hidup enak. Kalau merasa nggak suka bisnis, maka pilihan lainnya adalah kita harus bisa buat uang kerja untuk kita lewat investasi. Well, itu dia 3 tips investasi ala anak rantau. Sesuai refleksi dari pengalaman pribadiku, yang bisa aja cocok atau enggak dengan kamu yang lagi nonton. Buat anak rantau senior di luar sana, ada tips apa lagi nih buat anak rantau junior yang lagi nonton? Atau kamu ada request bahas investasi ala siapa lagi nih? Tulis di komen ya. Thank you for watching till the end, see you di video lain, dan bye-bye!